Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum beserta keluarga besarnya yang semoga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Pak Sisdar, Mas Laku Guru, kalian pula teman-teman saya yang saya cintai. Takbir. No. Asik. Saya Tazkiyah Syukra sebagai MC dari kelompok 5 pada hari Sabtu 4 Maret 2023 Nahdlatul Ulum Cipta Tangerang, Banten. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membawakan presentator yang berjudul Cahaya dan Alat Optik. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua presentator, acara yang ketiga pengarahan, acara yang keempat penutup atau doa. Baiklah, acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acaranya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, presentator yang pertama yang akan dibacakan oleh Teh Ruslanul Nasana. Terima kasih MC. Baik, saya sebagai presentator akan menjelaskan A. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya diantaranya memiliki energi, arah hantarnya lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan dapat merambat dalam ruang hampa. Benda-benda dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. A. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap terbagi menjadi tiga, yaitu benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, dan benda bening. B. Pemantulan cahaya refleksi. Bunyi hukum pemantulan cahaya yaitu A. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, serta B. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Yang lainnya boleh. Pemantulan cahaya ada dua macam. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang datar, permukaan datar. Pemantulan baur terjadi pada permukaan yang tidak rata. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sama tegak, maya atau semu. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Posisi bayangan orientasi kanan kiri berlawanan dengan bendanya. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat konvergen karena berkas cahaya sejajar yang mengenai cermin cekung akan dipantulkan mengumpul ke satu titik fokus. A. Bagian-bagian cermin cekung. SU sumbu utama, P titik pusat gelembung cermin, F titik fokus, O titik pusat optik, F jari-jari, F jarak fokus cermin. Cermin cekung dibagi menjadi 4 ruang. Ruang yang pertama yaitu ruang yang terletak antara titik pusat optik O sampai dengan titik fokus F, ruang 1. Ruang kedua, ruang yang terletak antara titik fokus F sampai titik pusat gelembungan cermin P. Ruang ketiga, ruang yang berada di antara titik pusat gelembungan cermin P sampai tak terhingga. Ruang keempat, ruang antara titik pusat optik O sampai tak terhingga disebut ruang 4 di belakang cermin. B. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar utama sejajar sumbu utama yang dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar datang yang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang melalui titik pusat kelompokan P dipantulkan kembali ke titik pusat kelompokan itu. C. Lukisan bayangan pada cermin cekung. Lukisan bayangan sebuah benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Sifat bayangan maya diperbesar sama tegak. Intinya disebut. Lukisan bayangan sebuah benda di ruang
terbalik diperbesar dan di ruang 3. Lukisan bayangan sebuah benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Sifat bayangan nyata terbalik diperkecil dan di ruang 2. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung bersifat divergen karena bekas cahaya sejajar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar. Kelumpuhan cermin cembung berada di belakang cermin. Kelumpuhan cermin cembung berada di belakang cermin disebut cermin negatif. Cahaya sejajar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar disebut juga cermin divergen. Baiklah, presentator yang kedua yang akan dibawakan oleh Presivisi. Merem. Jangan liatin ya. Merem. Baik, terima kasih. Ini drama. Drama Jawa. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pembiasaan cahaya refraksi. Pembiasaan terjadi karena cahaya melambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. 1. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. 2. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. 1. Indeksi bias suatu medium ditentukan dengan cara membandingkan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya di medium yang bersangkutan dengan rumus berikut. C2. Indeks bias suatu medium. C1. Cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 lembar. Dan C2 cepat rambat cahaya dalam medium. 2. Pembiasaan cahaya pada prisma. Prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 segitiga dan 3 segi 4 yang sebangun. Prisma terbuat dari bahan kaca. Ada 2 jenis prisma, yaitu prisma sama sisi dan prisma fusiko. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datar dan sinar bias yang keluar dari prisma. Sinar prisma tersebut tidak dibiaskan tetapi dipantulkan sempurna dengan arah pembelokan 90 derajat. 3. Pembiasaan deras cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam, yaitu cembung bikonveks, cembung datar plus konveks, dan cembung konva konveks. Ciri-ciri lensa cembung adalah bagian tengah tebal dan bagian tengah tipis. Lensa cembung bersifat konvergen. 4. Pembiasaan cahaya pada lensa cekung. Kacamata minus terbuat dari lensa negatif atau lensa cekung. Bentuk lensa cekung juga ada 3 macam, yaitu cekung bikonkav, cekung datar plus konkav, dan cekung konveks konkav. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, presentator yang ketiga yang akan dibacakan oleh Tenur. D. Semua alat yang memanfaatkan lensa disebut alat optik. Bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik adalah lensa mata. Mata normal dapat melihat benda dengan gelap dan jarak dekat dan jarak jauh. Hal ini terjadi karena lensa mata dapat melakukan akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata yang mencembung atau memipihkan lensanya sehingga sesuai dengan jarak benda. Cacat mata. 1. Hipermetropia, rabun dekat. Hipermetropia adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung memimpin sehingga titik dekat mata semakin jauh. Penderitaan rabun dekat terbiasa melihat kurang jelas. Rabun dekat biasanya dideritakan oleh para pengemudi atau sopir. Penderita hipermetropia dapat ditolong dengan memakai kacamata
berlensa cembung positif. 2. Miopia rabun jauh. Miopia adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung mencembung sehingga titik jauh mata semakin dekat. Akibatnya bayangan terbentuk di depan retina. Penderita miopia terbiasa melihat pada jarak dekat sehingga benda-benda yang terletak di tempat yang jauh tampak kurang jelas. Miopia biasa diderita oleh penjahit, ahli reparasi arloji, dan sehingga besar pelajar penderita miopia memakai kacamata berlensa cekung negatif. 3. Presbiopia mata tua. Presbiopia mata tua adalah cacat mata yang disebabkan menurunkan daya akomodasi mata akibat melemahnya kerja otot pada saat memasuki usia lanjut. Penderita presbiopia tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda dan jarak jauh. Penderita presbiopia dapat ditolong dengan memakai kacamata berlensa rakap bifokal. Terima kasih MC. Presentator yang keempat yang akan dibacakan oleh MC. Mata burung. Mata burung. Mata burung pada umumnya berada di samping kiri dan kanan. Kanan. Kepalanya cenderung dengan badan yang lebih luas. Sebenarnya burung elang memiliki peliharaan yang sangat rawan dan dapat fokus terhadap suatu benda, misalnya hewan yang akan dimangsanya. Elang memiliki peliharaan binokuler. Jika dibedakan dengan mata manusia, peliharaan manusia terbatas pada bidang tertentu. Bidang bagian depan mata karena mata manusia berada di bagian depan muka. Mata elang dengan bidang badan yang lebih luas memiliki banyak keuntungan. Di antaranya elang dapat melihat mangsa yang sangat jauh dengan jelas. Misalnya, elang mampu melihat seekor ikan dalam air dari udara sehingga dengan cepat terbang. Tersebut dapat menangkap ikan tersebut dengan mudah dengan bantuan akar dan yang alat dan kawan. G. Kamera. Kamera merupakan salah satu alat optik yang karena kamera memanfaatkan bisa untuk membantu proses pembuatan bayangan pada kamera. Komponen untuk kamera adalah lesang, aperture, dan pelat film pada kamera drone. Pelat film berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Baik, presentator yang kelima yang akan dibacakan oleh Theo. Baca pembesar digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Loop bisa digunakan oleh ahli reparasi arloji dan arkeologi ketika mereka bekerja. Pengamatan menggunakan loop dengan kaca berakomodasi maksium menyebabkan mata cepat lelah karena pada saat itu mata mempertahankan lensa mata agar tetap menyambung. Sebaliknya,
pada pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, mata terasa lebih santai karena lensa mata dalam kondisi presentator yang terakhir yang akan dibacakan oleh Tessa. Di alat-alat optik yang menggunakan dua lensa lebih atau alat-alat optik yang menggunakan dua atau lebih lensa. 1. Mikroskop. Mikroskop memiliki dua lensa yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif mengarah ke benda atau objek yang amati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang berada di dekat mata pengamatan. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif sebagai benda bagi lensa okuler yang berada di ruang. Lensa okuler antara dan 2. Teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh agar terlihat lebih dekat. Teleskop ada dua macam, yaitu teleskop bumi dan teleskop bintang. A. Teleskop bumi. Teleskop bumi terdiri dari 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa yang dilengkapi di antara lensa objektif dan lensa okuler. Fungsi lensa pembalik dapat diganti yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. B. Teleskop bintang. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda yang dirangkum. Bintang memiliki jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. F. Pengamatan benda langit dengan teleskop bintang dilakukan dengan mata tidak berekomendasi sehingga mata tidak cepat gerak. Terima kasih atas presentatornya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya pengarahan dari Pasi Suara dan Kepercayaan. Oke, boleh tepuk tangan untuk komponen. Lanjut lagi. Oke. Sindrom. Saya akan Oke, udah. Mengomentari terkait kelompok terakhir cahaya dan alat optik. Sudah cukup bagus. MC Tazkiyatul Fikro membawakan MC dengan baik dari awal sampai akhir. Suaranya oke. Tatanan acara, susunan acaranya oke, dan acaranya lengkap. Jeda kalimat juga baik dari awal sampai akhir, perfect banget untuk MC seperti itu. Untuk uswatun hasanah, gestur baik, suaranya kita lihat dari awal sampai akhir juga bagus. Sudah baca terlebih dahulu dan dari awal sampai akhir nggak ada cemberut sama sekali dan dia selalu tersenyum, itu bagus. Oke. Untuk Siti Siva di awal grogi, ya kan, gesturnya gesturnya bagus. Dia cepat tapi konstan. Jadi ada beberapa orang yang ngomongnya cepat tapi nggak konstan, bahkan banyak salah, dan dia melakukan cepat itu dengan baik, konstannya cukup baik juga untuk Siti Siva. Tapi sangat disayangkan full text dari awal sampai akhir, banyak lihat ke papan tulis. Nurul, ini juga sama, terlihat sudah baca terlebih dahulu, suara oke, gestur oke, PD-nya juga oke. Cuma ada beberapa kalimat yang agak salah. Penderitaan rabun dekat atau penderita rabun dekat? Seharusnya penderitaan rabun dekat. Masa penderitaan? Harusnya penderita rabun dekat. Kamu ngomongnya adalah penderitaan rabun dekat. Terus besar pelajar.
memiliki penyakit rabun dekat. Besar penjara atau sebagian besar? Sebagian besar. Sebagian besar. Oke. Gak apa-apa, bagus. Husnia. Jeda. Ya, jedanya lumayan banyak. Tertawa di awal, grogi, audiensnya karena banyak banget tekanan dari audiens, ya kan? Gestur tubuhnya bagus, tertawa di tengah dan tertawa di akhir. Jadi semua dari awal sampai akhir dia ketawa. Salting ya. Oke. Waliko. Wafiko. Ini disini Waliko. Oh, salah ya nulisnya ya. Wafiko ya. Wafiko, maaf. Gesturnya bagus. Dari awal sampai akhir full text. Sedikit terjeda. Di kelompok ini saya ngelihat terkendala karena kalimatnya kecil, kata-katanya sangat kecil sekali, sehingga kalian sangat sulit untuk membaca media presentasinya. Oke, itu nggak apa-apa. Terus ini Jawaliatul Badiah. J atau apa nih? Oh, yang nulisnya gimana sih ini? Nama dia sendiri masa. Awalnya nonton, Pak. Oke. Oh, artinya nggak kelihatan. Bu. Hah? Artinya nggak kelihatan. Pak. Oh iya, matanya oke. Oke. Gestur cukup baik dari awal sampai akhir bagus. Kalimat mikros. Mikroskop ya. Full text dari awal sampai akhir dia selalu tersenyum. Oke, bagus kelompok ini. Oke, kelompok ini poinnya adalah 87. Oke, boleh di depan semuanya.